bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Irfa Mubarakah dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 13. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih cerita dari novel Roro Mendut karya YB Mangunwijaya ini? Jadi novel ini mengisahkan seorang gadis yang menolak untuk diperistri oleh Panglima Besar Mataram yaitu Tumenggung Wiraguna karena kesetiaan cintanya terhadap kekasihnya yaitu Pronocitro. Kira-kira kalian penasaran gak sih kelanjutan dari cerita novel Roro Mendut ini? Yuk dengerin videonya sampai habis. A few moments later. Novel Roro Mendut karya YB Mangunwijaya ini menceritakan seorang gadis pantai bernama Mendut yang tinggal di desa Teluk Cikal. Suatu ketika, Mendut dibawa oleh prajurit Pati untuk dijadikan selir Adipati Pragola. Di saat yang bersamaan pula terjadi peperangan antara Pati dan Mataram karena Pati tidak mau tunduk terhadap Mataram. Kadipaten Pati pun mengalami kekalahan yang mengakibatkan tewasnya Adipati Pragola. Putri-putri dari Pati menjadi putri rampasan Mataram. Tumenggung Wiraguna terkesima saat melihat Mendut karena kelincahan dan keberaniannya untuk berusaha kabur dari tentara Mataram. Wiraguna memohon kepada Sri Susuhunan untuk memberikan Mendut sebagai balas jasa atas keberhasilannya dalam peperangan. Wiraguna ingin menjadikan Mendut sebagai istrinya, tetapi Mendut menolak untuk diperistri oleh Tumenggung Wiraguna. Wiraguna pun merasa kecewa dan menghukum Mendut untuk membayar pajak sebesar 3 real untuk setiap harinya. Mendut pun bersama dengan 2 dayangnya yaitu Nisa Mangka dan Gunung Duku membuka usaha yaitu menjual puntung-puntung rokok di pasar. Usaha yang dijalankan Mendut pun mengalami keberhasilan. Mendengar kabar tersebut, Wiraguna merasa kesal dan marah sehingga Wiraguna pun menambah pajak Mendut yang awalnya 3 real menjadi 10 real. Mendut pun tetap menjalankan usahanya tersebut. Di saat yang bersamaan pula, ia bertemu dengan seseorang yang ia sukai yaitu Pronocitro. Pronocitro merupakan seorang putra dari saudagar kaya di desanya. Pronocitro menyamar ke Wiragunan sebagai penjinak kuda, yaitu tujuannya untuk membawa kabur Mendut dari kerajaan Mataram. Di saat telah tepat waktunya, Pronocitro dan Mendut pun kabur menggunakan kuda kesayangan Wiraguna. Mendengar berita tersebut, Wiraguna pun marah besar dan mengerahkan semua tentara-tentara Mataram untuk mengejar Mendut dan Pronocitro. Wiraguna pun menemukan Mendut dan Pronocitro di muara Sungai Opak. Terjadi pertarungan yang besar antara Pronocitro dan Wiraguna. Wiraguna pun menusukkan kerisnya ke dada Pronocitro dan Pronocitro pun akhirnya tumbang. Di saat yang bersamaan pula, Mendut ingin membela kekasihnya yaitu Pronocitro, tapi tak sengaja keris Wiraguna menusuk ke jantung Mendut yang mengakibatkan Mendut pun ikut tewas. Begitulah cerita dari novel Roro Mendut karya YB Mangunwijaya. Akhir kisah cinta antara Mendut dan Pronocitro yang berakhir tragis. Selanjutnya terdapat unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Roro Mendut. Novel Roro Mendut menggunakan tema keteguhan hati dan kesetiaan cinta. Selanjutnya ada tokoh dan penakahan yaitu ada Mendut, seorang yang memiliki pendirian yang teguh. Lalu ada Tumenggung Wiraguna, yaitu seorang yang memiliki sifat egois dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan selanjutnya ada Pronocitro, yaitu seseorang yang berani melawan untuk menolong kekasihnya. Alur yang digunakan dalam novel Roro Mendut yaitu menggunakan alur maju, yaitu berawal dari Mendut dibawa oleh prajurit Pati untuk dijadikan selir Adipati Pragola. Lalu ketika Mendut menjadi putri rampasan Mataram dan tidak mau diperistri oleh Tumenggung Wiraguna, dan pada akhirnya Pronocitro membawa kabur Mendut dan mengakibatkan Mendut dan Pronocitro tewas di tangan Wiraguna. Lalu ada latar yang digunakan dalam novel Roro Mendut yaitu ada di Desa Teluk Cikal, Kadipaten Pati, Kerajaan Mataram, Pasar, dan muara Sungai Opak. Selanjutnya ada majas yang digunakan dalam novel Roro Mendut yaitu menggunakan majas personifikasi atau perumpamaan. Dan amanat yang dapat kita ambil dari novel Roro Mendut ini yaitu jadilah seseorang yang jangan suka memaksakan kehendak orang lain dan jangan suka menghancurkan kebahagiaan orang lain.
Jadilah pasangan yang setia terhadap pasangannya. Itulah beberapa unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Roro Mendut. Adapun nilai kesejarahan yang terkandung dalam novel Roro Mendut yaitu terdapat penggambaran cerita Kerajaan Mataram sehingga pembaca dapat merasakan kehidupan di Kerajaan Mataram pada era tersebut secara realita. Sekian pembahasan mengenai novel Roro Mendut karya Y.B. Bangunwijaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god! Wow! Heh.